Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badius Soleha dengan nomor NPM 2216011022 dari kelas reguler B. Di sini saya akan membahas materi tentang etnisitas masyarakat Indonesia. Definisi etnisitas menurut Leck and Rothschild 1998. Etnisitas sering dikatakan sebagai identitas bersama atas dasar bahasa, ciri-ciri fisik, persamaan sejarah, tali temali persaudaraan, daerah ataupun budaya. Yang kedua, menurut antropolog Fredrik Barth dan Eric Wolf menganggap bahwa etnisitas sebagai hasil interaksi dan bukan sifat-sifat hakiki. Sebuah kelompok proses-proses yang melahirkan identifikasi seperti itu disebut etnogenesis. Yang kedua yaitu pandangan makna konsep etnisitas. Makna dari etnisitas dapat dilihat dari beberapa pandangan menurut Leo Agustino, yaitu pandangan primordialis, pandangan instrumentalis, pandangan konstruktivis. Yang ketiga yaitu etnisitas dalam konteks masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang terdiri dari gabungan beberapa kelompok etnik atau kesukuan, agama, dan ras yang hidup bersama dalam satu wilayah Indonesia. Indonesia terdiri dari beberapa beragam kelompok etnis. Pada dasarnya jumlah dapat mencapai lebih dari 3.000 kelompok atau subkelompok etnik dengan jumlahnya yang cenderung kecil. 8 kelompok etnik terbesar di Indonesia menurut data BPS yaitu kelompok etnik Jawa, Sunda, Madura, Minangkabau, Betawi, Bugis, Banten, dan Banjar. Yang keempat yaitu hubungan antar etnis di Indonesia. Untuk melihat komposisi etnis di Indonesia, kita bisa menggunakan 3 dimensi. Yang pertama, dimensi historis, kedua, dimensi struktural sosial, ketiga, dimensi interaksi. Kelompok etnis dilihat dalam konteks konflik sosial yang terdiri dari konflik komunal dan gerakan separatis. Yang kelima, konflik antar etnis di Indonesia. Beberapa peristiwa akibat konflik setelah lengsernya otoritas Orde Baru dan lahirnya era reformasi adalah sebagai berikut. Pertama, krisis Aceh dengan adanya gerakan Aceh Merdeka atau yang kedua, krisis Ambon yang memicu perpecahan bangsa karena keyakinan. Yang ketiga, krisis Poso di Sulawesi Tengah. Yang keempat, gerakan Papua Merdeka. Yang kelima, krisis Dayak Madura di Kalimantan Tengah. Yang keenam, peristiwa Ketapang di Jakarta. Yang ketujuh, peristiwa Bom Bali. Yang kedelapan, peristiwa seputar Jamaah Ahmadiyah. Yang kesembilan, peristiwa Monas di Jakarta. Dan yang kesepuluh, timbulnya lagi krisis Ambon saat ini. Dalam bukunya Wirawan dengan judul Konflik dan Manajemen Konflik, Teori Aplikasi dan Penelitian, menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan konflik antar etnis yang ada di sebuah negara, yaitu intervensi pihak ketiga, putusan intervensi pihak ketiga, nanti final dan mengikat. Mediasi ini adalah cara penyelesaian konflik melalui pihak ketiga juga yang disebut sebagai mediator. Rekonsiliasi, proses penyelesaian konflik dengan transformasi sebelum konflik itu terjadi, di mana masyarakat pada saat itu hidup dengan damai. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Beragamnya suku, agama, ras, dan golongan membuat Indonesia sebagai bangsa yang rawan konflik. Kalau konflik etnis itu terjadi terus-terus mendalam sebuah negara, maka negara tersebut dapat dikatakan tidak bisa menciptakan ketentraman dan keamanan dalam negerinya. Maka dari itu masalah konflik etnis perlu diselesaikan secara cepat oleh pemerintah. Karena selain negara yang mengalami kerugian, masyarakat sekitar daerah konflik tersebut pun akan mengalami kerugian pula. Sekian materi pembelajaran dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.